Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Oke, kita akan melanjutkan di hari ketiga untuk Rojo di region ke-8. Dan kita pagi ini sudah berada di SMKN 1 Pagerwojo. Nanti kita akan menyapa teman-teman di sini dulu untuk kemudian kita bergeser ke SMK Negeri 2 Tulungagung. Ikutin terus di kegiatan kita di hari ketiga ini. Mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak feedback positif dan juga banyak dapat masukan dari kedua sekolah tersebut. Ikuti terus di Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to. Ini penting, ini tips and trick, ini life hack. Kok iso cari 20 lowongan pekerjaan, saya minta kamu ngapain 20 lowongan pekerjaan itu? Bacaan. Kamu simpen lowongan pekerjaan itu, kamu download, kamu print, boleh terserah. Saya minta kamu baca di bagian persyaratan. Nah, gue bahasa Inggris berarti tulisannya requirement. Bacanya requirements. Ya. Persyaratan itu dalam lowongan pekerjaan adik-adik terbagi menjadi berapa? Bingung tau gue. Padahal ini info harus dapat dari kelas 11, kelas 12, kamu berangkat kakak. Lowongan kerja itu informasi terbagi jadi dua, persyaratan umum atau administratif sama persyaratan umum. Kadang tempatnya nggak dipisah, nyampur, tapi kelihatan mana yang umum, mana yang khusus. Persyaratan umum itu biasanya isinya adalah hal-hal yang berbau administratif, KTP, KK, surat keterangan sehat, SKCK, kelakuan baik, kayak gitu ya. Apalagi ijazah atau SKL, surat keterangan lulus, yang demikian itu persyaratan umum. Ada persyaratan umum secara fisik, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, kayak gitu ya. Itu yang bisa kamu siapkan sekarang. Nah, karena kamu kelas 11, ini tak sepil, ya. Selesai dari sini, mumpung masih kelas 11, kamu belajar bikin surat lamaran kerja sama daftar riwayat hidup. Tak dudui, tak kasih tahu. Kenapa kamu harus buat surat lamaran kerja sama daftar riwayat hidup sekarang? Nanti kalau kamu sudah berangkat PKL kelas 12 loh, kamu menjalankan PKL 6 bulan di sebuah perusahaan atau instansi. Pas PKL-nya, silahkan kamu belajar banyak hal di sana. Jadilah anak yang baik, banyak kenalan di sana. Ojo gurmeneng ngenteni tugas. Cari tugas, kalau nggak ada tugas ngobrol sama orang di tempatmu PKL. Cari kenalan yang banyak di sana. Syukur-syukur kenalanmu itu nanti bisa jadi orang dalam, pinter. Nanti 6 bulan PKL-nya selesai, apa yang harus kamu lakukan? Jangan cuma setor tanda tangan laporan PKL sambil pamitan, tinggal oleh-oleh. Kalau itu yang kamu lakukan, selesai sudah. Biar nyambung, apa yang harus kamu tinggalkan selain oleh-oleh dan rasa terima kasihmu? Tinggal surat lamaran kerja sama daftar riwayat hidup di tempatmu PKL. Kenapa demikian? Kamu ngomong, Pak, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk magang di sini selama 6 bulan. Ini mungkin nggak seberapa, Pak, saya titipkan untuk teman-teman di kantor. Sekaligus saya menitipkan kepada Bapak ini daftar riwayat hidup saya sekaligus dengan surat lamaran pekerjaan. Nanti di kemudian hari apabila perusahaan ini atau apabila tempat ini membutuhkan tenaga kerja, saya siap dipanggil duluan, Pak. Tinggalan daftar riwayat hidup sama surat lamaran kerjamu. Pak, saya kan masih kelas 12, Pak, belum lulus. Bodoh amat. Tahun lalu loh saya merekrut anak kelas 12, 2 orang kerja sambil sekolah, malah bukan kerja sambil kuliah. Yo kerja, yo sekolah, yo LKS provinsi, bayangin. 2 orang. Nilai sekolahnya gimana, Mister? Apa jariku? Memangnya boleh seperti itu kurikulumnya Merdeka? Sekolah malah senang kalau kamu belum lulus sudah dapat pekerjaan. Aman. Kalau kamu kelas 11 sudah menyiapkan kelas 12 kamu magang, kamu sudah nyetorkan itu. Lah kalau ternyata itu
Gak usah nunggu lulus baru nyari ke. Saya ini tinggal piye caranya tadi daftar riwayat hidup sama surat lamaran itu bisa membantumu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Kuliah sambil kerja itu jadi opsi yang pas ketika kamu memang fokusnya menyelesaikan pendidikan lanjut. Sambil kerja itu kamu nyari pengalaman, ya. Yang kedua nyari kenalan. Kenapa? Di tempat kerjamu nanti kamu punya banyak kenalan, minimal kamu punya akses menuju orang dalam. Jangan nyalahkan orang lain ketika mereka punya kenalan orang dalam. Justru mulai sekarang kamu sudah harus bisa gimana caranya kita bisa dapat orang dalam. Perluaslah jejaring, perluaslah pertemanan. Gak perlu teman dekat, yang penting kita kenal. Kayak tadi magang, itu kan kamu saya ajarin caranya nyari orang dalam toh, ketika kamu PKL, CIG. Ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau kerja sambil kuliah, berarti fokus kita utamanya apa? Kerja. Kuliahnya nggak enak, nggak bisa pilih. Kuliahnya nanti pasti di perguruan tinggi swasta. Kenapa? Yang punya kelas hari Sabtu sama hari ini, karena Senin sampai Jumat Anda pasti kerja. Enaknya gimana? Ya kamu punya penghidupan, kamu kerja tujuannya mencari untuk kamu atau mencari biaya untuk kamu kuliah. Kamu bisa membiayai kuliahmu sendiri. Maka fokus di kerjanya, pengalaman kerja dapat, kamu kuliah tujuannya membantu bakal meningkatkan status jabatan, katakanlah meningkatkan gaji di dalam kita bakal. Karena ijazahnya juga penting. Yang satu kalau ingin karirnya cepat naik. Di Indonesia sistemnya masih banyak seperti itu. Ya, silahkan pilih yang mana. Cuma kadang-kadang hambatannya itu yang saya heran. Sampai sekarang masih ada orang bilang anak SMK mau kuliah itu susah. Ada yang begitu? Ada yang bilang gitu sama kalian? Kenapa katanya? Apanya? Jabatannya ketika kerja nggak bisa tinggi, terus masuknya sulit. Iya, terus nanti ketika kuliah nggak bisa bersaing, kalah sama anak SMA karena ilmunya lebih luas, wawasannya lebih banyak. Lucu. Saya nggak percaya sama hal itu ya, dan saya pasti menolak. Kalau ada orang kayak gitu, mending saya temuin sekarang, saya bisikin telinganya. Kok iso? Jabatan tidak memandang status kita. Mau kamu dari SMK kuliah atau enggak? No. Tapi murni dari apa yang kamu lakukan selama kamu bekerja. Ijazah itu memang biasanya secara tertulis untuk kamu bisa naik jabatan tertentu. Sisanya ditentukan sama performancemu dalam pekerjaan. Yang kedua, kalau dibilang masuknya susah, kalau kita ngomongin SNBP, kita ngomongin SNBT untuk anak SMK masuk ke perguruan tinggi, susah. Kenapa? Itu pintu rumah orang lain. Kamu mau masuk lewat situ, ya susah toh. Kamu mau ke rumahmu lah, buka pintunya tanggamu kan nih. Bisa pun kan nanti masuk keluar lagi, masuk lagi, jatahnya sedikit. Kenapa? SNBT, SNBT itu perguruan tinggi berikan slotnya kepada SMK. Itu masing-masing SMK jatahnya dari satu angkatan itu 10-15% yang bisa lolos. Maka itu dengan kamu nanti yang kelas 11 ini satu angkatan berapa orang? Itu kamu kalikan 15% kui jumlah yang bisa lolos dari SMK kita.
Berarti kita tidak diberikan kesempatan Mister untuk kuliah. Jalur masuk nggak cuma SNBT, SNBT. Perguruan tinggi nggak cuma yang universitas yang umum. Kamu cari perguruan tinggi vokasi D3, D4, itu pintunya buat kita terbuka lebar. Kamu masuk sana, cara kuliahnya, sistem kuliahnya sama dengan sistem pembelajaran SMK. Praktikum, ya, teknik, konsep dasar, praktikum, teknik, konsep dasar, kerja sama industri, praktek lapangan, tuh kuliah tamu, profesi mengajar, nyambung. Di situ pintu kita lebih luas. Jadi kalau kita berpikir dengan kepala, kita rasakan dengan hati. Kalau SNBT itu pintunya dibuka lebar untuk anak SMK juga. Dikasih jatah pintu selebar-lebarnya. Kalian nggak terima masuk, kerja bisa nggak? Daftar kerja kamu punya sertifikat loh, punya sertifikasi loh. Gak masalah, kamu bisa kerja dulu kira-kira 1 tahun. Kalau pintunya dibuka sama, yang isi anak SMK, podo kuliah kabeh lewat jalur itu. Anak SMA-nya mau ngapain? Hah? Kerja gak punya sertifikasi, cari kerjanya susah. Iya, gak tau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah hari ini kita sudah berakhir di hari ketiga untuk kegiatan roadshow di region ke-8. Dan tadi kita sudah berkunjung ke 2 sekolah, yakni di SMK Negeri Pagerwojo, dan kita bergeser ke SMK Negeri 2 Tulungagung. Dari kedua sekolah tadi kita dapat feedback yang luar biasa juga. Kemudian kita tadi bisa menyapa adik-adik sekalian, dan kita dapat beberapa umpan balik dari mereka semua. Kalau dari sekolah sendiri, alhamdulillah kami berterima kasih sekali karena difasilitasi mulai dari kemarin kedatangan sampai dengan tadi kita menyelesaikan kegiatan dan menutup di SMK Negeri 2 Tulungagung. Harapan kita sendiri nanti dari semua feedback dan umpan balik itu bisa kita proses, dan nanti akan ada program kerjasama lanjutan dan juga kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat lagi dengan teman-teman, karena saya yakin adik-adik tadi merasakan manfaatnya dan mereka berharap ada keberlanjutan nih dari program roadshow guru tamu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam kondisi yang lebih baik lagi. Saya berterima kasih kepada kedua sekolah tersebut, dan besok kita akan lanjut ke SMK Negeri 2 Trenggalek, dan kita tutup di hari keempat nanti di SMK Negeri Ngadirojo. Harapan saya besok kegiatan berjalan lancar, jadi ikutin terus di channel YouTube kita Cipta Sarana Cendekia untuk roadshow region ke-8, hari ke-4 dan hari ke-5 sebagai penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.